Audisi Aksi 2026. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan islamiyatan, tahiyatan ahlal jannah. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allamal insana bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, sehat walafiat, dan juga masih memiliki iman di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam selalu dan senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW, Nabiuna Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang akan ilmu pengetahuan dan juga keislaman hingga saat ini. Tanpa berpanjang-panjang waktu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu ini jika diibaratkan itu seperti wahyu. Ilmu ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan juga dengan ilmu ini Allah membedakan kita. Karena dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman itu sangatlah berbeda. Karena dalam kitab Al-Jailani menjelaskan bahwa tafsiran dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu ini adalah orang yang mengetahui Allah SWT dan juga mengesahkannya. Sedangkan orang yang tidak mengetahui itu adalah orang yang tidak mengetahui Allah SWT dan juga tidak mentauhidkan atau tidak mengesahkannya. Oleh sebab itu, ilmu ini adalah nur, cahaya yang membawa manusia ke Shiratal Mustaqim, ke jalan yang amat lurus, yakni ke jalan yang membawa kita hidup dengan tentram, aman, sentosa. Seperti maqala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ia menceritakan atau mengeluarkan unek-uneknya kepada gurunya, yakni Syekh Imam Al-Waqi, dalam maqalanya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'ashi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'ashi. Di sini maqalah Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang permasalahannya, yakni buruknya hafalannya. Di sini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kepada gurunya, wahai syekhku, wahai guruku Imam Al-Waqi, sesungguhnya aku sedang ditimpa buruknya hafalanku. Lalu Imam Al-Waqi menjelaskannya bahwasannya ia harus meninggalkan maksiat-maksiat, dan juga memberitahu kepada Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, kepada orang-orang yang suka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita ingin berilmu, maka kita harus menghilangkan atau meninggalkan kemaksiatan kita, dan juga mensucikan diri kita untuk selalu membaca istighfar dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih manfaat dari ilmu ini? Pertama, jika orang yang berpengetahuan atau orang yang berilmu atau seorang yang alim itu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajah. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah akan menaikkan derajat orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu. Di sini Allah menggunakan wa, yakni huruf ataf, yang maknanya adalah melanjutkan, bukan pemisahan dengan konteksnya. Seperti huruf ataf au, yang maknanya itu atau. Tapi sini menggunakan huruf ataf wa, yang maknanya dan. Oleh sebab itu Allah menjelaskan bahwasanya jika orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu, sungguh derajatnya sangat amat tinggi dan sangat amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, manfaat ilmu adalah menjadi amal jariyah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu
in qata'a amaluhu illa min salasin, illa shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'u lahu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkaranya? Yakni yang pertama, shadaqatin jariyatin, yakni sedekah jariyah. Contohnya seperti menginfakkan duit kita untuk bangunan masjid atau bangunan rumah sakit atau menolong saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Yang kedua, yakni au ilmin yuntafa'u bihi, yakni ilmu yang diajarkan atau yang bermanfaat kepada sesamanya. Yang ketiga, yakni doa anak soleh yang mendoakannya. Au waladin sholihin yad'u lahu. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar dan menjadi seorang yang alim. Karena sesungguhnya dengan ilmu sungguh amat mulianya manusia, baik di sekitar masyarakatnya ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf jika terdapat kesalahan dari saya, karena sesungguhnya manusia tidaklah mulia dan sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu lakum syukran jazilan ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.